Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan membuat video PPT dan juga demo sistem. Dimulai dari yang pertama ada PPT di sini yaitu kelompok kami Coca-Cola Indonesia dari kelompok 8 yang beranggotakan Marcelino Kosasi, Muhammad Aditya Habibie dan juga Nanda Habibie Erwin. Berikut ini latar belakangnya adalah Coca-Cola itu perusahaan minuman global yang beroperasi lebih dari 200 negara yang mana ini adalah perusahaan ternama. Dengan jaringan produksi dan distribusi yang luas, perusahaan ini menghadapi tantangan besar seperti integrasi sistem, visibilitas inventaris, serta operasional efisiensi. Yang di mana banyak progres masih bersifat manual dan terpisah. Untuk menghadapi tantangan ini, Coca-Cola akan menerapkan transformasi digital melalui penerapannya sistem ERP terintegrasi guna untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan juga kepatuhan global. Yang mana di sini tujuannya adalah untuk menganalisis kebutuhan ERP, menyusun blueprint implementasi ERP UDU yang dimana mencakup modul inventory, sales, procurement, manufacturing, dan juga accounting. Lalu ada mengidentifikasi manfaat dan juga ROI dari sistem ERP tersebut dan juga merancang roadmap implementasi ERP yang realistis dan scalable untuk secara globalnya. Lalu manfaatnya itu meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh yang dimana dari bahan baku hingga pengiriman produk, lalu memungkinkan pemantauan indikator secara real time. Lalu ada mengurangi biaya operasional dengan memperbaiki manajemen persediaan, meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi proses manual. Dan terakhir memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan global dan juga regulasi lokal melalui sistem audit dan kontrol otomatis. Berikut sih, berikut ini adalah analisa sistemnya itu pertama ada di sini menggunakan SWOT yang permasalahan utamanya di sini yaitu sistem legasi ini terpisah, lalu visibilitas inventaris dan permintaan pasar rendah, proses bisnis banyak dilakukan dengan manual, laporan keuangan terfragmentasi. Lalu sini kita akan menjelaskan strength-nya di mana strength dari Coca-Cola tersebut yaitu dia adalah brand global dan ikonik yang di mana distribusinya luas lebih dari 200 negara, yang manajemen operasionalnya dengan skala yang besar dan juga berpengalaman. Lalu pada di sini weakness-nya yaitu sistem informasinya masih tidak terintegrasi dan juga keterbatasan pelacakan inventaris secara real time dan juga ketergantungan pada proses manual yang dimana kesulitan akurasi data untuk pengambilan keputusan. Peluang yang terdapat di sini yaitu adalah transformasi digital dengan adanya sistem ERP, lalu pemanfaatan data analitik dan juga dashboardnya, perluasan pasar melalui e-commerce dan juga peningkatan efisiensi operasional dan biaya. Lalu ancaman dari yang akan datang nih, seperti ada persaingan dari brand lokal dan internasional, perubahan regulasi, dan juga potensi resistensi karyawan terhadap teknologi baru. Lalu dari keempat SWT tersebut, rekomendasinya adalah implementasi ERP UDU terintegrasi untuk semua proses utama, dan juga otomatisasi proses manual dan juga input data. Lalu lanjut ke sistem wide concept di sini. Di sini berikut ini adalah sistem wide concept dari Coca-Cola Company tersebut yang dimana ada controlling areanya dari Asia, dari benua Asia, Amerika, Amerika Latin, dan juga Utara, dan juga EMEA. Lalu di sini ada company code, organizational unitnya seperti internal, flavor, accounting, lalu ada position-positionnya masing-masing seperti CFO, CMO, presiden. Di bawahnya lagi ada sales organization yang mencakup benua-benua dan juga distribution channel, plan dan juga storage, penyimpanan untuk produk-produk atau bahan bakunya. Lalu lanjut di sini arsitektur sistem yang untuk udunya di mana ada manufacturing itu ada quality quality control dan juga departemen manufaktur. Lalu di inventory bisa manufaktur dan juga procurement dan juga warehouse. Lalu di modul forecast di sini terdapat supplier management dan juga oh enggak cuma supplier management. Lalu di accounting ada bagian finance dan accounting, di sales ada sales marketing. Lalu di employees ada bagian human resource atau HR.
Baik, itu saja dari PPT-nya. Kita lanjut ke mod ke dalam demo sistem. Tuh. Baiklah, berikut merupakan hasil dari implementasi ERP menggunakan Odoo yang telah kami buat. Di sini modul yang kami gunakan adalah modul contact, sales, accounting, website, purchase, inventory, manufacturing, dan quality, dan employees. Untuk bagian dari supply chain management, modul yang digunakan adalah modul sales, purchase, dan manufacturing. Yang pertama, Coca-Cola akan melakukan purchase terhadap suppliernya dengan membuat RFQ-nya dulu, yang mana bisa memilih, yang mana dia bisa memilih eh, vendor untuk menjual produk, untuk membeli supply dari produknya. Misalnya, kemudian dia bisa memilih apa produk yang akan supply yang akan dibelinya. Lalu dia bisa mengkonfirmasi ordernya, lalu melakukan lalu menerima produknya. Kemudian divalidasi. Kemudian produk ini akan langsung masuk ke inventorinya. Setelah itu, hmm, setelah itu berikut merupakan produk yang telah yang ada yang dibagi menjadi produk packaging, produk-produk produk yang telah dibuat dan raw materialnya atau bahan bakunya. Setelah raw materialnya dibeli dari supplier, kemudian akan masuk ke proses manufacturing. Yang mana pertama dapat membuat produk baru yang dari yang materialnya diambil dari bom yang telah dibuat. Kemudian dikonfirmasi. Lalu pada sebagian ini dapat memilih berapa produk yang akan dibuat, kemudian dapat melakukan memulai produksinya. Tapi sebelum melakukan produksi harus dilakukan quality check menggunakan modul quality yang telah ditambahkan. Jadi dari tim quality controlnya dapat melakukan cek yang mana misalnya oke itu bisa di pass. Kemudian baru bisa produksinya selesai. Setelah selesai produk, maka produk akan langsung produk yang telah jadi ini akan langsung ditambahkan ke inventory-nya. Setelah ditambahkan ke inventory, maka setelah ditambahkan ke inventory, maka perusahaan akan langsung menjual produk tersebut ke retailer. Misalnya retailernya ke sini dan memilih produk yang akan dijual seperti ini. Terus akan konfirmasi, lalu membuat invoice. Kemudian ini dapat dikonfirmasi. Lalu dia akan mengirim invoice ke perusahaan tersebut. Setelah itu bisa langsung akan lakukan pembayaran secara langsung. Yang kemudian divalidasi dan proses pembayarannya selesai dan akan tercatat pada modul accounting sebagai berikut. Baiklah, itu dari modul modul yang berfokus pada supply chain. Selanjutnya selanjutnya akan mempresentasikan hasil dari website dari Coca-Cola. Oh, sedih doi. Menjelaskan sedikit mengenai warehouse ya. Pertama itu kita akan masuk ke modul inventory. Inventory ini seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Nanda, yaitu menerima informasi dari penerimaan, pengiriman, serta transaksi dari barang yang termasuk ataupun keluar. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam
menu warehouse. Warehouse ini merupakan gudang yang terbagi atas beberapa bagian ya. Saya telah membuat beberapa warehouse yaitu untuk bahan baku, produk dan juga kualitasnya sendiri. Sebelumnya itu saya membuat warehouse berdasarkan menggunakan beberapa lokasi ya. Jadi di tiap gudang itu memiliki beberapa bagian. Ada untuk pengecekan barang kualitasnya apakah bagus. Terus ada di bagian packaging materialnya, lalu ada produk masuk dan produk keluar, serta ada bagian quality control sebelum didistribusikan kepada retail ataupun dijual. Kemudian ada juga bagian bahan mentah dan juga bagian bahan yang telah ditolak atau tidak layak pakai. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai website. Ini adalah website yang telah kami buat dari perusahaan Coca-Cola. Ini merupakan halaman pertama itu eh, landing page pertama ya. Jadi di sini ada sedikit tampilan mengenai Coca-Colanya dan juga ada penjelasan singkat mengenai Coca-Cola retailnya. Lalu di sini saya menjelaskan sedikit yaitu ada menampilkan berbagai produk yang ada pada Coca-Cola yang siap untuk dijual dan siap untuk dipasarkan. Lalu kita akan coba untuk melihat produk yang akan dijual ini. Nah, dari website ini kita juga bisa melakukan transaksi pembelian. Seperti kita aplikasikan, kita akan membeli beberapa produk. Lalu kita akan masuk lihat di chart pembeliannya, lalu akan muncul berapa yang perlu di check out ya. Mungkin kita akan coba check out. Nah, ini ketika kita melakukan pembelian, kita akan memasukkan beberapa biodata sampai ke pembayaran. Aku potong dikit. Sel cepat aja sel. Remind meetingnya sisa 8 menit. Jadi setelah ini kita langsung confirm aja. Nah, kita di sini belum ada payment provider ya. Mungkin karena belum ditambahkan, mungkin kita bisa memilih beberapa pembayaran di sini. Dan jika sudah pembayaran telah berhasil akan masuk ke dalam modul salesnya dan proses manufacturingnya berjalan kembali. Mungkin sekian aja dari websitenya. Seperti di sini juga ada menu About Us, produk, dan juga di sini ada Join Us, di mana itu menjelaskan untuk mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi retail dari Coca-Cola. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Untuk baiklah, berdasarkan hasil analisis dan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo pada Coca-Cola, dapat disimpulkan bahwa sistem yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Sistem yang sebelumnya masih berjalan secara manual dan terpisah antar divisi yang menyebabkan keterbatasan dalam visibilitas data, lambatnya pengambilan keputusan, serta ketidakefisienan dalam proses pengadaan, produksi, distribusi, dan pelaporan keuangan. Dengan penerapan ERP, setiap proses bisnis mulai dari perencanaan produksi, pembelian bahan baku, pengelolaan persediaan, penjagaan kualitas barang, hingga penjualan produk dapat terhubung secara real time, sehingga dapat memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan cepat. Selain itu, ERP mendukung kepada regulasi melalui pelacakan pelaporan otomatis, serta menyediakan sistem yang scalable untuk mendukung bisnis Coca-Cola. Sarannya agar implementasi sistem ERP Odoo di Coca-Cola dapat berjalan secara optimal, maka disarankan untuk melakukan pelatihan pada seluruh anggota pengguna pada setiap divisi, terutama mereka yang terlibat langsung dalam proses operasional harian. Serta perusahaan juga sebaiknya melakukan evaluasi terhadap performa sistem dan menyesuaikan modul sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Selain itu, juga perlu membentuk tim internal yang fokus pada pemeliharaan pengembangan sistem agar tidak bergantung terhadap vendor eksternal. Terakhir, manajemen juga perlu memperhatikan perubahan budaya organisasi serta komunikasi yang jelas dalam proses transformasi digital agar seluruh perusahaan dapat menerima dan menjalankan sistem dengan baik. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.